Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Gus, hari ini. Sekaligus di sini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terkhusus untuk Mas Ishak di studio dan untuk Victor dimanapun jenengan berada. Nggih, alhamdulillah sami-sami, Gus, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Abah, Gus? Alhamdulillah. Umroh, nggih. Masya Allah. Semoga setelah ini lebih lancar lagi kegiatan-kegiatan beliau, karena kita juga sudah kangen sekali dengan ngaji-ngaji beliau. Nggih. Ya, kalau saya kan seumpama jeding itu, beliau kan samudra, jadi kita ngangsu ke sana itu jauh lebih Afdal ya, Gus. istilahnya itu jauh lebih dalam istilahnya itu. Alhamdulillah. Nggih. Masya Allah. Nggih. Baik, Gus, sebelum kita mulai ngaji kita, Gus, monggo dulur El Victor dipersiapkan, karena ini juga nanti luar biasa sekali ya. Kita akan berpikir dan juga kita akan mengasah hati kita. Baik, Gus, silakan, waktu kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Yang sangat saya hormati, saya muliakan seluruh kru El Victor dimanapun berada, wabil khusus Mas Ishak di studio, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap dulur-dulur El Victor dimanapun jenengan berada. Semoga barokahnya Syawal ini jenengan menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam perlindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong menjadi orang-orang yang selalu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya. Melanjutkan diskusi jagongan kita pada periode sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa hada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faya bunayya isma' nasihati wasbir ala ta'atillahi kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi. Faya bunayya isma' nasihati, selalu isma'. Okay. Bahwa indera bagi seorang pelajar itu yang boleh difungsikan secara sempurna adalah kuping. Okay. Untuk sementara mata jangan bekerja dulu, apalagi mulut. Okay. Karena itu akan merusak konsentrasi dari telinga. Masya Allah. Okay. Indera kita ini bukan tipikal multitasking. Jadi kalau satu bekerja, itu yang lain menyimak. Makanya kuping yang bisa mendengar itu pada dasarnya adalah awal dari mata yang bisa melihat dan awal dari mulut yang bisa bicara. Yes. Allah. Nah, kalau mata, mulut dan telinga ini bekerja bersama-sama, tambah nggak karu-karuan. Maka bagi pelajar itu yang paling dikuatkan adalah dengarkan dulu. Apa nasihati?
Meskipun disebutkan tunggal, tapi di sini maknanya adalah keseluruhan. Jadi nasihat itu tidak bermakna parsial, tapi makna dari nasihat itu adalah plural, seluruhnya. Gitu. Isma ngono sira nasihati ing kabeh petunjukku. Gitu. Nasihati ini siapa? Satu, dari guru. Yang kedua, dari orang tua. Nasihat lo ya, gitu. Jadi ini bukan prasangka, bukan persepsi, bukan asumsi. Nasihat artinya hal yang mutlak, harus diikuti dari seorang guru dan orang tua. Itu adalah hal yang punya dasar. Pernah dialami oleh guru juga ya, Gus, ya? Dasar ini tidak selalu dialami, tapi bisa jadi pengalaman orang lain juga. Gitu. Bisa jadi pengalaman orang lain juga. Tapi karena yang diomongkan ini punya dasar, maka ini nasihat. Gitu. Jadi ojo nyabrang gadek tola-tole. Meskipun orang tuanya tidak pernah menyeberang jalan, tapi kata-kata itu mengandung pengalaman. Pengalaman siapa ya? Pengalaman banyak orang yang menyeberang. Ada banyak kejadian random di mana orang mengalami kecelakaan karena gak tola-tole. Nah ini nasihat. Jadi kita tidak bisa juga terus membantah, sampai tidak tahu ngalami kok terus ngomong gitu ke saya. Tidak gitu juga, gitu. Tidak gitu juga. Kenapa? Karena yang namanya perlintasan itu belum tentu sesuatu yang melintas. Jadi yang namanya jalan itu ya bukan yang naik di atas jalan. Dan itu bisa kecil, bisa besar. Kan begitu? Iya. Jadi kalau misalnya jalan besar cerita kepada jalan kecil bahwa dia sering dilewati truk, terus kemudian ada truk mau lewat jalan kecil, nggak boleh ojo liwat ke ini, duduk adu nih, jangan lewat jalan sing gede. Ya, itu bukan berarti terus sampai lu gak tahu dilewati ya kok ya coba-coba bisa dilewati, kan nggak gitu juga. Jadi seseorang itu tidak perlu berpengalaman untuk memberi nasihat. Gitu. Tidak perlu berpengalaman. Jadi nama nasihat itu adalah sesuatu yang punya rujukan. Gitu. Sesuatu yang punya rujukan. Nah kalau sesuatu itu tidak punya rujukan, jadinya firasat, bukan nasihat. Oh gitu ya. Paham nggih? Iya. Lah apa sampean meneng-meneng? Ya mbok, hatiku gak enak. Ini namanya firasat. Iya. Hati kok moro-moro gak seneng. Ini namanya firasat. Gitu. Dan firasat ini pun harus dipecah juga. Firasat ini apakah berdasarkan akal atau berdasarkan nafsu? Oh juga gitu. Iya, kalau berdasarkan nafsu ya sudah lah, jauh abaikan. Deleming. Aku moro-moro deg-deg lapo ya kok nek ngene wah. Itu deleming. Isma nasihati. Kemarin juga saya omongkan bahwa indera kita sebagai pelajar itu ya cukup telinga. Ya. Karena kadang-kadang ketika mata ini ikut campur, penilaian mata ini mengganggu konsentrasi telinga. Iya. Jadi kalau kita mendengar ucapannya saja, itu kita bisa sangat-sangat menghargai apa yang kita dengar. Tapi kadang-kadang ketika kita melihat sosok fisik dari yang mengucapkan, terus tiba-tiba alah wong yo ngene, itu rusak sudah. Rusak ya. Gitu. Apalagi terus ketika mulut ini ikut campur, tambah rusak. Nggih, leres Gus. Padahal menurut pendapat saya gak gitu. Ini mempengaruhi pendapat orang lain nantinya. Gitu. Jadi biarkan dia selesai dulu untuk mendengar nasihat-nasihat. Lalu ketika terus kemudian nasihat ini masuk, maka pasti ada proses pengolahan. Proses pengolahan. Maka kunci pertama itu adalah wasbir. Wasbir. Kemana? Ala taatillahi, ingatasi bangun ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala taatillahi. Kenapa terus kemudian ketika kita mendengar nasihat dari orang-orang yang pure menyayangi kita,
pure mencintai kita, tapi terus kemudian ketaatan ini kita naikkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya mereka ini adalah wakil Tuhan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita mendengar speaker, bukan speakernya yang kita terus kemudian datangi, tapi orang yang ngomong di depan mic yang kita datangi. Ketaatan kita itu adalah kepada yang ada di depan mic, bukan kepada speakernya. Gitu. Jadi kalau ada toa misalnya gitu, terus bunyi, ya masa kita terus datang ke toanya, tapi ya yang ngomong lah. Nah, ketaatan ini tetap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama sobarta kaya oleh bangun sabar sira alat ta'alumi ing atase belajar fil maktabi ing dalem nggon belajar. Jadi ada dua sisi alat ta'alumi fil maktab. Jadi ta'alum itu kan proses memperoleh bahan, terus kemudian ada pengolahan di situ. Jadi proses pabriknya kita membentuk ilmu, pabriknya kita membentuk pengetahuan, itu ya ta'alum fil maktab. Gitu loh. Jadi bahan mentah ini kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi. Dari bahan setengah jadi diolah menjadi bahan jadi, itu butuh maktab. Itu butuh maktab. Gitu loh. Tapi kan pengetahuan bisa saja kita dapatkan di jalanan. Ya benar, tapi tetap kita kirim ke maktab. Karena di maktab di situ kita menemukan orang-orang yang ahli di bidangnya. Gitu. Dalam hal processing. Siapa? Guru. Itu tempat maktabnya. Loh ya iya. Maktab itu adalah tempat pertemuan antara murid dan guru, dimanapun itu keberadaannya, menjadi maktab sudah. Di mana ada guru, di mana ada murid, di situ jadi maktab. Jadi bukan berarti terus berarti kan harus tinggal di pondok pesantren. Kalau guru nih ya gak situ tadi. Makanya dimanapun kita bertemu dengan guru, disitulah maktab. Gitu. Jadi istilahnya kan gambarannya dimanapun kita sholat, di situ musola. Tempat sholat itu ya. Di mana kita ketemu guru, di situ maktab. Di situ tempat kita belajar, memproses. Jadi kehormatan tempat itu setara dengan ada orang yang ada di dalamnya. Gitu, setara dengan orang yang ada di dalamnya. Ya sama seperti pesawat kepresidenan. Pesawat apapun yang ditumpangi oleh presiden adalah Air Force One. Pesawat kepresidenan kan gitu. Iya. Walaupun tulisannya pesawat kepresidenan, nggak pernah dinaiki sama presiden, ya mantan pesawat kepresidenan gitu saja. Sama, tempat apapun yang dijamah oleh guru adalah maktab. Maka mulianya tempat itu setara dengan orang yang berada di dalamnya. Ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, makanya bagi saya ya, meskipun El Victor ini ya pondok. Secara tidak langsung ya Gus ya? Secara langsung. Secara langsung ya. Karena tempat ini adalah proses pertemuannya. Para guru menuangkan nasihat-nasihatnya kepada murid-muridnya. Walaupun di dalam studio cuma ada 3, cuman kan yang mendengarkan banyak. Semua itu tadi, selagi ada orang yang mendengar, maka maktab terbentuk. Maka maktab terbentuk. Makanya kama sobarta ala ta'allumi fil maktabi. Proses ini bisa lambat, bisa cepat. Gitu. Kenapa terus kemudian yang kita bangun ini adalah ketaatan? Karena ketaatan ini adalah bagian dari proses sabar. Bagiannya ya. Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an mencetuskan bahwa sabar itu 4 tingkatan. Ya. Jadi as-sabru arba'atu asya. Ada 4. Gitu. Dari mulai tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling sulit. Dari tingkatan yang noob sampai pro. Kalau gamer kan mesti paham. Dari yang noob sampai pro. Gitu. Nah ini sebenarnya adalah proses juga. Jadi sabar yang pertama yang dibentuk oleh seorang murid kepada gurunya, seorang anak kepada orang tuanya, itu adalah as-sabru alal masyaqqah. Jadi sabar terhadap tumbuhnya munculnya kesulitan-kesulitan. Gitu.
Yang pertama itu musibah. Musibah alal As-sabru musibah. alal musibah, ya. As-sabru alal musibah. Jadi tumbuhnya bencana-bencana. Bencana ini kan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nggih. Nggih, tidak bisa dihindari, tidak bisa dingelmoni. Waktunya datang ya datang sajalah. Iya. Gitu Iya. loh. Datang sajalah. Sepointer apapun sampean memprediksi gempa, tapi sampean tidak pernah bisa menentukan jam berapa dia akan datang. Iya, nggih. Sepinter apapun sampean bisa memprediksi banjir, sampean tidak bisa menentukan seperti menentukan hilal, tidak bisa. Besok ini banjir jam segini, tidak bisa. Iya. Gitu. Makanya disebut sebagai musibah. Lah apa musibah kita sebagai murid? Ya. Kenapa terus kemudian bencana-bencana ini tak tertandangi, tidak tertangani? Ya karena tidak bisa diilmuni. Artinya bahwa musibah itu adalah kesulitan-kesulitan yang timbul akibat kosongnya pengetahuan. Gitu ya. Pada saat kosongnya pengetahuan. Iya, Allah. Jadi ada sepeda motor itu akan menjadi musibah bagi kita. Kenapa? Lah gak ngerti ya kita. Gak ngerti apa-apa. Iya. Ya, meskipun itu milik kita, tetap musibah saja. Iya. Gitu loh. Tetap musibah saja. Kenapa? Lo gak bisa berfungsi, gak bisa bermanfaat. Jadi memiliki dan menguasai itu nilainya lebih rendah daripada mengetahui. Makanya kekuasaan itu bagi orang-orang yang mengerti itu adalah asor. Nilainya rendah sekali. Kenapa? Orang yang menguasai belum tentu bisa menggunakan. Jadi ada beda antara orang kaya dan orang pintar. Ada bedanya ya, Gus? Iya, ada beda antara orang berkuasa dan orang memahami. Itu ada beda. Jadi kalau orang memahami itu yang dipegang adalah fungsi, Paham menggunakan. kualitas. Sementara orang-orang menguasai itu yang dipegang adalah jumlah, kuantitas. Padahal nggak bisa menggunakan apa-apa. Ya, hanya dianggap sebagai orang asal. Jadi ada meme yang pernah saya lihat itu, ada satu mobil yang dikuasai sekelompok kera. Ya wis lah. Apa mereka terus kemudian bisa memanfaatkan? Ya tidak bisa. Iya. Hanya jika kekuasaan itu diberikan kepada orang yang tidak tepat ya. Iya. Ya tunggu saja waktunya. Yang datang itu pasti kerusakan. Itu kepastian. Nah yang dibangun pertama itu adalah kemampuan kita untuk merasakan kebodohan kita, menyelami kebodohan kita, berdamai dengan kebodohan kita sendiri. Kenapa? Karena akibat dari orang yang bodoh itu satu tok, musibah. Gitu loh, pasti musibah. Ya. Kenapa yang dia lakukan itu musibah? Karena tidak ada dasarnya sama sekali. Gitu. Bagaimana sampean bisa memanfaatkan jalan di luar itu kalau sampean tidak tahu aturan yang ada di jalan? Bagaimana sampean mau mengoperasikan sepeda motor kalau lubang kuncinya sampean tidak tahu ada di mana? Apakah itu memakai kunci mekanik, kunci elektrik, apa harus pakai kunci yang manual? Sampean tidak tahu sepeda ini metik atau manual, ya sudah selesai. Ya sudah selesai. Gitu. Ini kadang-kadang kita ini merasa tertekan ketika berhadapan dengan sesuatu. Itu karena apa? Karena musibah. Karena sesuatu itu datang sebagai musibah bagi kita. Saat apa? Saat kita tidak berilmu tentang apa yang datang kepada kita. Allahu Akbar. Jangan dipikir terus musibah itu adalah sesuatu yang menyakiti kita. Tidak selalu seperti itu. Sesuatu itu pasti menyakiti kita kalau kita tidak ngerti tentang itu. Iya. Gitu loh. Pasti menyakiti kita kalau tidak ngerti tentang itu. Semua hal di dunia ini akan bikin kita stres, akan bikin kita depresi, akan bikin kita teriritasi kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu. Gitu loh. Makanya pengetahuan awal dari yang masuk kepada kita itu bernama pengetahuan. Gitu loh, pengetahuan. Ya, kesulitan pertama kita, istilahnya musibah pertama kita adalah ketika kita tidak berilmu.
Karena bagi orang yang tidak berilmu, semua hal adalah musibah. Semua hal adalah musibah. Jadi wasbir ala taatillahi kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi. Sabarlah kalian dalam membangun ketaatan kepada Allah seperti sabarnya kalian seperti orang yang belajar kepada guru. Maksudnya apa? Ya habis berdamai dengan bodohnya. Makanya kalau kita ini membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita akui pertama itu ya ini. Nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ya sudah. Pengakuan ini kunci. Seperti halnya ketika sampean menghadap kepada guru, sampean gak ngakoni goblok ya gak diulang. Nggih. Sampean keminter langsung ditinggal. Oke. Tapi ketika sampean menampakkan kebutuhan untuk menjadi orang yang tahu dan sampean tahu bahwa yang tahu itu adalah yang ada di depan sampean, orang itu ketika merasa dibutuhkan dia akan muncul menghargainya. Sampean butuh dengan saya, ya sudah, saya dari Jombang datang ke sini pagi-pagi, rotok gerimis gak masalah. Kenapa? Ya karena di sini saya merasa dibutuhkan. Gitu. Dan ketika terus kemudian imbal baliknya adalah penghargaan atas orang yang butuh ini, muncullah proses belajar mengajar, muncullah proses ketaatan. Tapi yang paling awal, basic sekali cara kita membangun ketaatan itu adalah pengakuan atas kelemahan-kelemahan diri. Ya, sampean bisa menempatkan itu setiap kali bertemu dengan siapapun, maka tidak akan ada sebersit pun di dalam hati sampean untuk tidak menghargai orang lain. Masya Allah. Ketemu tukang becak, gak kuat aku becak 3 kilo kayak wong iki. Sudah, pasti menghargai. Berarti kau tukang becak. Allahu Akbar. Ketemu dengan sapu di depan itu. Sampean mau nggak nyapu jalan? Nggak mau. Lah ya sudah lah. Dia mau, berarti dia lebih kuat mentalnya daripada sampean. Ya sudah. Gak iso. Nggak mampu. Ya kan gitu toh? Ya sudah. Ketemu dengan pemulung, sampean bisa melakukan pekerjaan seperti itu? Nggak mampu. Hariannya nggak jelas. Harus keliling kemana-mana, dicaci maki sama orang, direndahkan. Nggak mampu kita. Ya sudah, diakui saja, nggak mampu saya. Kalah saya sama pemulung itu. Mentalnya gini itu. Itu makanya terus. Iya. Sebenarnya mental kita itu harus belajar kepada pemulung, pada tukang sampah, tukang becak. Itu kenapa? Ya karena kita tidak sekuat mereka gitu. Ada sebagian dari diri kita ini yang lebih bodoh daripada mereka. Tentang apa? Tentang belajar membangun mental. Sampean pengen belajar membangun mental, ya seperti Imam Syafi'i dengan gurunya itu. Kalau kamu ingin belajar kepada saya, hal pertama yang kamu lakukan, copot semua serbanmu, copot turbanmu, masuk ke dalam selokan, bersihkan. Tapi pada waktu rame orang. Selevel imam. Loh iya toh. Sampai harus mulai dari awal dulu. Ya Allah. Gitu loh. Gitu. Nah, kalau untuk mental awal saja tidak bisa dibangun, ya berarti sama tidak bisa jadi murid saya, kan gitu dong. Gitu. Ya ini loh, fasbir ala ta'allumi fil maktabi. Jadi pertama itu ya kuping dulu, nasihat. Bangun taat pertama itu adalah mengakui kelemahan diri. Sudah. Nah, kadang-kadang mindset kita itu kan terbalik. Ketika kita bertemu dengan orang yang punya kelebihan, terus kemudian kita wopoh menonjolkan kelebihan kita padahal tidak nyambung. Buat apa gitu? Kalau memang kita sedang berhadapan dengan seseorang yang punya kelebihan, maka ambillah pada diri kita kelebihan yang sama. Ada ndak? Ndak ada. Ya sudah, akui saja ndak ada. Di hadapan orang tersebut, artinya apa? Orang yang ada di hadapan kita untuk hal ini lebih terhormat dan lebih baik. Masya Allah. Gitu. Lebih terhormat dan lebih baik. Jadi bukan berarti terus kemudian ketika saya jawab di sini, kayak yo ngomong masalah dalil gini-gini, terus ketemu dokter, yo goblok saya. Mau nyuntik ndak iso aku. Terus dadak kita mencoba mengkoreksi, iki gak salah diagnosa ta, iki gak ngene ta. Wes, nek aku kudu tak sliding ya.
Mereka yang susah-susah sekolah bertahun-tahun ngomong soal obat, terus diragukan oleh pasien atau oleh keluarga pasien yang belas gak tahu mancik empere sekolah kedokteran. Empere. Hanya kadang-kadang kalau kita di medsos itu ya rada iso milah-milah ngono lho, Rek. Iya. Ngomong soal pajak, ngomong soal begini, ora tahu sekolah ekonomi, ya gak tahu kursus brevet, terus ngomong pajak itu begini-begini. Terus dia dipercaya oleh orang. Ayo goblok double. Kenapa? Karena itu melanggar norma pembelajaran. Gitu loh. Melanggar norma pembelajaran. Kita ini nyuntik saja ndak entos, terus ngomong jare dokternya itu ada kemungkinan salah diagnosa. Teko endi ruwe? Nek sing ngomong ngono padha-padha dokter oke lah. Iya. Tapi biarlah mereka berdebat. Dengan ilmu mereka sendiri, kita ya goblok ya sudahlah. Kenapa? Karena bagi kita ilmu itu adalah sementara ini masih bernama musibah. Ya kan? Kita bukan dokter, maka ilmu kesehatan adalah musibah bagi kita. Artinya apa? Untuk urusan itu mau ndak mau 100% kita harus percaya dengan orang dokter. Ya harus ikut itu. Iya, namanya juga orang ini. Namanya juga orang. Cari ini. Wah, tembung cari itu kadang-kadang jauh lebih dipercaya daripada yang bersangkutan. Loh, tapi kan ada Gus dokter yang begini, guru yang begini, dosennya begini. Iya, tapi kan oknum. Iya. Nggak bisa terus kemudian dipukul rata, sak rumah sakit dianggap salah kabeh. Itu pedoman apa itu? Kadang-kadang musibah pertama bagi orang bodoh itu adalah ketiadaan ilmu bagi dirinya. Musibah kedua bagi orang bodoh adalah ketika dia menganggap bahwa apa yang dia cetuskan adalah ilmu. Allahu Akbar. Ya. Tapi umum sih sekarang. Karena bahasa apa dunianya sudah dunia medsos. Semua orang bebas untuk berpendapat. Okay. Ya, nek saya sih gini aja. Ya, semua orang bebas untuk pinter. Sebaliknya juga sama. Semua orang bebas untuk mengungkapkan kegoblokannya masing-masing. Bebas. Cuman ya kita harus tahu mana di medsos itu yang maktab dan mana yang bukan. Mana yang bisa diambil hikmah dari apa yang disampaikan dan mana yang cukup di-skip saja. Gitu loh, cukup di-skip saja. Kalau saya sih ini saja pedoman saya di sini, wasbir ala taatillahi. Yang pertama itu adalah tentang musibah. Apa yang tidak kita ketahui pada dasarnya adalah musibah bagi kita. Musibah bagi kita. Terutama ketika kita membutuhkan pengetahuan itu. Maka disitulah terasa musibahnya. Ya, terasa musibahnya. Sampean disuruh mengerjakan sesuatu oleh seseorang, tapi ternyata sampean tidak bisa karena sampean tidak mempunyai ilmunya. Maka beban dari pekerjaan ini berlipat-lipat ganda rasanya karena kita tidak punya. Lalu kemudian ada tingkatan kedua, as-sabru 'alal masyaqqah. Sabru 'alal masyaqqah. Masyaqqah ini kesulitan-kesulitan. Kenapa? Bisa jadi di sini ada ilmu tapi tidak ada alat. Tidak ada alat aktualisasi keilmuan. Gitu. Jadi seperti orang pintar yang nganggur. Atau seperti mekanik yang tidak ada punya alatnya itu. Tidak punya alat. Jadi tangannya gini-gini tapi tidak ada yang bisa dia kerjakan. Meskipun dia punya ilmu yang banyak. Ini namanya masyaqqah. Oh ya Allah. Gitu, masyaqqah. Bahkan ketika terus kemudian dia memakai alat yang bukan miliknya, ini masih menjadi beban tersendiri. Gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan aktualisasi diri secara sempurna, terbebani dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada orang lain. Kan gitu. Iya. Ini masyaqqah. Gitu loh. Ini masyaqqah. Tapi ini bukan soal ini alat ya. Iya. Ini alat. Sampean bisa ngaji tapi tidak ada tempatnya ngaji, tidak ada yang mau mengaji kepada sampean. Maka ilmu ini semakin lama
akan semakin menjadi siksaan bagi kita. Karena tidak bisa diaktualisasikan. Nah itu ya. gitu loh. Semuanya itu kan butuh tempat keluar gitu. Tempat keluar. Makanya menjadi masyakoh. Bisa naik sepeda motor, gak ada sepeda motornya. Bisa masak, gak ada dapurnya. Kan gitu toh. Iya. Ya ini namanya masyakoh. Jadi makanya kadang-kadang kan begini toh. Orang yang cukup umur belum menikah, masyakoh. Dia bisa menjalani pernikahan. Iya. Tapi belum. Ini masyakoh. Orang bisa mengajar tapi tidak jadi guru. Ini masyakoh juga. Allah. Ini masyakoh. Gitu. Makanya ada dilema bagi orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Orang-orang seperti ini bukannya butuh alat. Meskipun ada alat dia nggak bisa. Gitu loh. Berapa banyak orang seperti ini? Banyak sekali gitu. Gitu. Banyak sekali. Makanya Inun Sewu. Saya dulu waktu ngaji dengan dituding sama ya. Di depanmu itu bakal banyak alat yang tersedia. Karena kamu adalah anak bapakmu. Jadi kalau mulai sekarang kamu tidak menata kemampuanmu untuk mengelola alat ini, kamu akan tertimpa musibah dan tertimpa masyakoh. Oh, Masya Allah gitu ya. Apa yang ada di hadapanmu, nasabmu menjadi siksaan, ketidaktahuanmu menjadi siksaan, yang kamu punyai menjadi siksaan. Kenapa? Kamu tidak mampu mengoperasikan, kamu tidak bisa mengoperasikan, dan kamu tidak tahu fungsinya. Itu musibah, menyiksa itu. Loh iya. Jangan dipikir terus kemudian genuine saya. Karena ini mindset yang ditanamkan sama Yai sejak saya masih kecil sekali. Ya ngaji ini tuh. Awakmu dadi Gus, ojo bangga nak nyari. Nggih. Soale warisamu iku ilmu. Nek iku kon gak duwe, kon dosa double. Siji, kon dadi wong goblok dosa. Nomor loro, kon gak iso ngeramut tinggalane sing tuwek-tuwek. Ya Allah. Ojo kebangga mbek Gusmu jare. Ya saya pegang. Saya pegang. Hanya obsesi saya soal keilmuan itu ya tetap satu. Saya ini memandang punggungnya Bapak. Saya berlari sekuat tenaga mengejar itu, meskipun tampak jauh sekali. Nih ya dilus, ubren gegere bapakmu. Engko awakmu gak ngerti wis pirang meter sing mbok lakoni. Jadi ketika kita fokus mengejar sesuatu yang menjadi tumpuan kita, maka pada dasarnya kita tidak ngerti sudah berapa derajat yang telah kita lalui. Jadi kalau saya berlari mengejar bis, saya sebenarnya sudah tidak mikir berapa kilo yang telah saya lewati. Tapi kalau saya menyelami berapa kilo yang saya lewati, maka yang muncul kemudian itu adalah rasa capek. Ya makanya asbir dari masyakoh ini loh yang kita munculkan. Ya gak apa-apa, masyakoh ini pasti muncul. Gitu loh. Orang itu diberi ilmu dulu, kemampuan, tapi terus belum bisa aktualisasi diri. Itu memang istilahnya itu keniscayaan. Sama disuruh sekolah dulu. Gitu loh. Meskipun misalnya mau jadi mekanik, suruh sekolah dulu. Disuruh simulasi dulu. Alat-alat yang sampean pakai di dalam itu bukan alat-alat yang sebenarnya. Itu adalah alat simulasi. Nah, hidup ini harus berani simulasi, harus berani masyakoh. Sampean kapan bisa ngomong di depan orang? Kalau gak pernah. Kalau gak pernah mencoba untuk melakukan itu. Lalu saya takut salah gini. Lu gak apa-apa. Mau sekolah aku nggone salah. Masyakoh itu adalah kemampuan untuk menerima kesalahan-kesalahan. Kalau musibah itu kemampuan untuk menerima kebodohan-kebodohan, kalau masyakoh itu kemampuan untuk menerima kesalahan-kesalahan. Sama tidak berani salah, sama tidak akan pernah benar. Sama tidak berani salah, sama tidak akan pernah benar. Karena berarti sama gak gerak belas gitu loh maksudnya. Lah barulah terus kemudian yang ketiga ini masuk as-sabru ala ta'ah. Nah ini ketemu. Pelajar itu cukup berhenti di sini dulu. Jadi ketika sudah melewati tahapan musibah,
nol ilmu, Nggih. melewati tahapan masyakoh, ada ilmu tapi tidak bisa aktualisasi diri. Sasinya. Lalu masuk ke tahapan taat, prosedural. Ketika sampean ilmunya bertemu dengan alat, prosedural lah dulu. Prosedural lah dulu. Nggih. Ikuti aturan dulu. Runtut gitu. Ya. Iya. Gitu loh. Sampean disuruh sholat, oke. Aturannya sholat gimana? Diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi kan bisa itu, ada orang sholat itu yang pakai berdiri. Sampean bisa berdiri, bisa. Sembayang berdiri, wis gak usah mbakas sembayang sing turu, sembayang sing longgo, sembayang sing kedip. Iya. Itu kondisi-kondisi khusus. Gitu loh. Itu kondisi-kondisi khusus. Nah, makanya orang-orang yang prosedural ini jangan kesusu noleh kepada orang lain. Okay. Karena rasa cemburu itu kita tidak bisa menebak kapan itu keluarnya. Jadi yang merusak ketaatan itu adalah kecemburuan, rasa iri, no, gitu ya. Ketika kita nampak orang lain yang lebih enak, terus tiba-tiba podo-podo menjalaninya kok saya, nah, kan gitu. Enggak. Yang namanya taat itu prosedural. Berdasarkan aturan siapa? Aturan maktab. Aturan di mana di situ kita mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapatkan ini spesifikasinya sesuai dengan alatnya. Ya, sama baca manualnya elektronik dari merek tertentu, maka itu hanya bisa digunakan di elektronik merek tersebut. Jangan coba-coba memakai manual itu untuk elektronik merek lain, meskipun fungsinya sama. Podo kipas angin ini, podo AC ini, tapi ojo coba-coba nggawe manual merek A untuk merek B. Soalnya apa? Soalnya model remote wis gak podo. Syafi'iyah, ya wis Syafi'iyah ae. Salato dengan cara Syafi'iyah. Gak usah terus jokek-ongkek. Loh, tapi katanya Malikiyah boleh. Iya, sik. Prosedural lo dulu. Jadilah Syafi'iyah yang baik dulu. Nek sampean sudah maestro di Syafi'iyah, oke lah. Ngelirik dia nih. Lirik liani menambah sayap-sayap ilmu. Mari bongkar AC merek A, sudah tahu isinya begini, sudah bisa nata kembali, sudah bisa memfungsikan ulang dari hasil bongkaran. Oke, silakan bongkar yang lain. Tujuannya bukan apa? Tujuannya bukan enak gawe enak, bukan, tapi tujuannya yang di sana ini fungsinya gini, yang di sana ini menemukan hikmah baru. Masya Allah. Gitu loh, menemukan hikmah baru. Ternyata untuk ACA itu dinginnya agak lambat itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk kontrol dinamonya itu supaya nggak cepat rusak. Santri B ini cepat sekali kalau urusan dingin. Berarti kontrol dinamonya ini harus double. Artinya apa? Pemakaian listriknya juga besar, 2 kali lipat. Ya gitu. Jadi boleh merek A kalau misalnya ruangannya istilahnya tidak urgent, dingin cepat misalnya, tapi boleh pakai B juga kalau misalnya urgent harus cepat, tapi itu tadi ongkosnya 2 kali lipat. Ini loh hikmah. Orang terus enak B cepat adem, tapi tidak sebutkan soal ongkos. Ini namanya penipuan ilmu yang tidak jangkep, gitu loh. Nah, prosedural itu ya harus itu tadi, prosedural. Taat itu prosedural. Taat itu prosedural. Jadi sabar yang ketiga itu adalah sabar menghadapi prosedur. Jadi sabar yang pertama sabar menghadapi kebodohan, sabar yang kedua kesalahan, sabar menghadapi kesalahan, sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi prosedur. Jadi di hadapan Allah, ayo jadi umatnya Kanjeng Nabi yang prosedural. Masya Allah. Sholat saja. Zakat saja. Puasa saja. Ikuti. Ya wis, salah. Ya wis lah, masa kok. Salatmu itu masih kurang lengkap. Ya wis, enggak apa-apa. Masa kok saya itu. Tapi ketika saya sudah menemukan alat untuk bergerak,
Artinya punya kemampuan untuk aktualisasi, di mana ketika kita ngomong soal ibadah itu berarti sudah balik, itu kan sudah menemukan alat. Ya sudah prosedural sajalah. Sholat sajalah. Gak khusyuk, gak apa-apa. Puasa sajalah. Gitu loh. Tapi kadang-kadang masih ngerasani begini, masih gini di siang itu masih ayo selakuni saja puasanya. Gak usah idealis dalam dulu lah. Orang prosedural itu tidak idealis. Oh, tidak idealis ya, Gus ya. Tapi minimalis. Mengurangi. Taat yang terbaik itu adalah yang minimalis. Ketika berhadapan dengan prosedur. Gitu. Maksudnya apa? Ekspektasinya itu masih yang terendah. Ya. Bismillah, sing penting tak lakoni. Karena diperintah karo Kanjeng Nabi bangun taat marang Allah Subhanahu wa taala. Belakangnya itu sama, lillahi. Ayo wis sederhana saja. Iya, minimalis. Ya, kak lili yang lain. Cukup lillahi taala. Masalah penilaian, ayo wis diadilai sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tupoksi saya gitu loh. Yang keempat berikutnya saja. Saya kembalikan kepada Mas Ishak. Iya, luar biasa sekali ini Gus. Ini Masya Allah, saya juga kadang-kadang tersindir ini Gus. Ya karena juga waktunya Gus, ngapunten, kita juga ini sudah lebih. Mungkin kita bisa akhiri Gus dengan adanya ngaji pagi ini dengan doa dari panjenengan. Sebenarnya doa itu tidak perlu panjang-panjang. Saya tiru doanya Imam Hambali saja. Yang paling kuat itu ya Fatihah. Mari kita baca Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita jagokan pagi ini diberi manfaat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun kepada Mas Ishak dan seluruh dulur-dulur Victor dimanapun berada. Mohon maaf jika ada ucapan-ucapan yang kurang lebihnya itu tidak berkenan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.